Bitcoin adalah mata uang kripto pertama dan paling terkenal, yaitu mata uang digital terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi peer-to-peer melalui internet tanpa memerlukan bank atau pemerintah. Sejak diciptakan pada tahun 2009, Bitcoin telah berevolusi dari eksperimen khusus dalam uang digital menjadi fenomena keuangan global, memicu perdebatan, inovasi, dan bahkan awal mula sistem ekonomi baru. Video ini membahas Bitcoin secara mendalam, mulai dari asal-usul dan cara kerjanya, hingga manfaat, tantangan, dan potensi masa depannya. Asal-usul Bitcoin. Bitcoin diperkenalkan pada tahun 2008 melalui sebuah white paper berjudul Bitcoin, Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer, yang diterbitkan oleh seorang individu atau kelompok anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Blok pertama dari blockchain Bitcoin, yang dikenal sebagai Genesis Block, ditambang pada 3 Januari 2009. Bitcoin diciptakan sebagai respons terhadap krisis keuangan global tahun 2008. Sistem yang diperkenalkannya bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan pada lembaga keuangan dengan menyediakan alternatif yang terdesentralisasi. Nakamoto membayangkan suatu bentuk uang yang tidak tunduk pada kendali pemerintah, inflasi, atau kegagalan perbankan. Transparansi, kelangkaan, dan otonomi bawaan Bitcoin merepresentasikan perubahan radikal dalam cara nilai disimpan dan ditransfer. Cara kerja Bitcoin. Bitcoin beroperasi pada teknologi yang disebut blockchain, yaitu sebuah buku besar publik terdistribusi yang mencatat semua transaksi di seluruh jaringan komputer. Setiap kelompok transaksi disimpan dalam sebuah blok, dan blok-blok tersebut dihubungkan secara kriptografis untuk membentuk sebuah rantai. Blockchain ini dikelola oleh jaringan partisipan terdesentralisasi yang disebut node. Salah satu komponen kunci operasi Bitcoin adalah mekanisme konsensus proof of work. Proses ini, yang dikenal sebagai penambangan, melibatkan pemecahan teka-teki matematika yang rumit untuk memvalidasi transaksi dan menambahkannya ke dalam blockchain. Penambang pertama yang memecahkan teka-teki tersebut berhak menambahkan blok baru dan diberi imbalan berupa Bitcoin baru yang dicetak beserta biaya transaksi. Sistem ini memastikan keamanan transaksi dan jaringan tetap tersentralisasi. Pengguna berinteraksi dengan Bitcoin menggunakan dompet yang berisi kunci privat dan publik. Kunci publik seperti nomor rekening yang digunakan untuk menerima dana, sedangkan kunci privat adalah rahasia yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dana. Yang terpenting, tidak ada identitas pribadi yang terikat langsung dengan dompet, sehingga Bitcoin memiliki tingkat pseudonimitas. Filosofi di balik Bitcoin. Pada intinya, Bitcoin bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan inovasi filosofis. Bitcoin menantang sistem keuangan tradisional dengan mempromosikan kedaulatan finansial, transparansi, dan kelangkaan. Dalam hal desentralisasi, tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan Bitcoin. Tata kelolanya dikelola oleh komunitas pengguna dan pengembang. Kemudian dalam hal kelangkaan, Bitcoin dibatasi hingga maksimum 21 juta koin, sebuah fitur yang dikodekan ke dalam protokol untuk meniru emas dan menahan inflasi. Selanjutnya, dalam hal transparansi, setiap transaksi Bitcoin dicatat dalam buku besar publik yang dapat dilihat oleh siapapun. Demikian juga dalam hal ketahanan terhadap sensor. Karena tidak ada otoritas pusat, tidak ada yang dapat memblokir atau membatalkan transaksi Bitcoin setelah dikonfirmasi. Etos ini telah menarik pengguna yang menghargai privasi, otonomi, dan tidak mempercayai sistem keuangan terpusat. Bitcoin sebagai alat simpan nilai. Bitcoin sering disebut sebagai emas digital. Layaknya emas, Bitcoin itu langka, tahan lama, mudah dibawa, dan sulit dipalsukan. Seiring waktu, terutama dengan pasokannya yang tetap dan permintaan yang terus meningkat, Bitcoin telah menjadi alat penyimpan nilai yang menarik bagi investor yang ingin melindungi diri dari inflasi, devaluasi mata uang, dan ketidakstabilan keuangan. Pergeseran persepsi ini dari mata uang digital untuk transaksi menjadi aset jangka panjang telah menyebabkan peningkatan adopsi di kalangan investor institusional, dana lindung nilai, dan bahkan pemerintah. Di negara-negara dengan mata uang yang fluktuatif, Bitcoin juga telah menjadi penyelamat bagi individu yang mencari stabilitas ekonomi. Bitcoin sebagai alat tukar.
Meskipun Bitcoin itu diterima secara luas sebagai penyimpan nilai, pengguna sebagai alat tukar masih terbatas karena volatilitas dan tantangan skalabilitasnya. Namun, inovasi seperti Lightning Network bertujuan untuk mengatasi masalah ini. Lightning Network adalah solusi lapis kedua yang dibangun di atas blockchain Bitcoin. Lightning Network memungkinkan transaksi instan dan berbiaya rendah dengan memungkinkan pengguna membuka saluran pembayaran di luar jaringan dan hanya menyelesaikan hasil bersihnya di blockchain. Hal ini secara drastis meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya, menjadikan Bitcoin lebih praktis untuk pembelian sehari-hari. Terlepas dari kemajuan ini, penggunaan Bitcoin dalam perdagangan sehari-hari masih terbatas. Bitcoin sekarang ini lebih sering digunakan dalam pembayaran lintas batas, pengiriman uang, dan juga oleh individu di negara-negara yang punya akses terbatas ke perbankan tradisional. Manfaat Bitcoin. Bitcoin menawarkan berbagai keunggulan yang membedakannya dari sistem keuangan tradisional, seperti aksesibilitas global. Siapapun yang memiliki akses internet dapat berpartisipasi, terlepas dari geografi atau tingkat pendapatan. Biaya transaksi rendah. Khususnya untuk transfer lintas batas, Bitcoin bisa jauh lebih murah daripada layanan pengiriman uang tradisional. Transparansi dan kekekalan. Semua transaksi tercatat secara publik dan tidak dapat diubah. Kendali pengguna. Pemegang memiliki kendali penuh atas dana mereka tanpa perlu izin dari bank. Resistensi inflasi. Dengan pasokan yang tetap, Bitcoin tidak terpengaruh oleh tekanan inflasi mata uang fiat. Atribut-atribut ini menjadikannya sangat berharga di wilayah dengan ekonomi yang tidak stabil, inflasi tinggi, atau rezim otoriter. Keamanan dan desentralisasi. Keamanan Bitcoin adalah salah satu fiturnya yang paling diunggulkan. Jaringan ini dilindungi oleh daya komputasi yang luar biasa dari para penambang di seluruh dunia, sehingga sangat tahan terhadap serangan. Menulis ulang blockchain akan membutuhkan kendali lebih dari 50% daya hash jaringan, suatu prestasi yang dianggap mustahil mengingat skala jaringannya. Lebih lanjut, desentralisasi Bitcoin memastikan tidak ada satu titik kegagalan. Bitcoin tidak dapat ditutup oleh pemerintah atau organisasi manapun, dan kode sumber terbukanya dikelola oleh komunitas pengembang global. Namun, meskipun jaringannya sendiri aman, pengguna harus bertanggung jawab secara pribadi untuk melindungi dompet dan kunci pribadi mereka. Kehilangan kunci pribadi berarti hilangnya akses permanen ke Bitcoin terkait. Regulasi dan status hukum. Status hukum Bitcoin bervariasi di setiap negara. Beberapa negara seperti El Salvador telah menerimanya sebagai alat pembayaran yang sah, sementara negara lain seperti Tiongkok telah melarang penggunaannya sepenuhnya. Di sebagian besar negara, Bitcoin berada di wilayah abu-abu hukum, diperlakukan sebagai komoditas, properti, atau aset spekulatif. Kerangka regulasi masih terus berkembang, dengan banyak pemerintah berfokus pada anti-money laundering, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Bank sentral juga telah mulai menjajaki central bank digital currencies sebagai respons terhadap pengaruh Bitcoin yang semakin besar. Seiring dengan meningkatnya pengawasan pemerintah, terdapat perdebatan yang terus berlangsung tentang bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan regulasi, memastikan bahwa kebebasan pengguna tetap terjaga tanpa memungkinkan aktivitas ilegal. Kekurangan Bitcoin. Meskipun menjanjikan, Bitcoin memiliki kekurangan dan kritik yang signifikan, seperti volatilitas harga. Nilai Bitcoin dapat berfluktuasi secara dramatis, menjadikannya investasi yang berisiko dan tidak dapat diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Skalabilitas. Lapisan dasar jaringan Bitcoin hanya menangani sejumlah kecil transaksi per detik. Dampak lingkungan. Penambangan proof of work menghabiskan banyak energi, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan. Ketidakpastian regulasi. Regulasi yang tidak konsisten menciptakan risiko bagi pengguna, bisnis, dan pengembang. Pengalaman pengguna. Mengelola dompet
mengamankan kunci privat, dan memahami blockchain dapat menjadi hal yang sulit bagi pengguna non-teknis. Isu-isu ini memang menjadi fokus pengembangan dan perdebatan yang sedang berlangsung di dalam komunitas Bitcoin dan juga di luarnya. Masa depan Bitcoin. Masa depan Bitcoin masih terus ditulis. Bitcoin telah mengubah cara kita memandang uang, nilai, dan kepercayaan di era digital, baik menjadi alat tukar utama, aset cadangan global, atau sekadar penyimpan kekayaan alternatif. Dampaknya tak terbantahkan. Tren utama yang perlu diperhatikan seperti adopsi institusional. Semakin banyak perusahaan dan dana yang menambahkan Bitcoin ke neraca mereka. Integrasi dengan keuangan tradisional. Pemproses pembayaran, bank, dan platform investasi semakin banyak menawarkan layanan Bitcoin. Kemajuan teknologi, peningkatan berkelanjutan seperti tanda tangan Schnorr dan peningkatan Taproot bertujuan untuk meningkatkan privasi dan skalabilitas. Kebijakan dan regulasi, keputusan pemerintah akan membentuk batasan dan kebebasan di dunia kripto. Adopsi sosial. Seiring semakin banyak orang memahami dan mempercayai Bitcoin, pengaruhnya akan terus tumbuh. Jadi, Bitcoin lebih dari sekadar mata uang digital, tetapi ini adalah teknologi revolusioner dengan implikasi mendalam bagi perekonomian, tata kelola, dan kebebasan individu. Dengan menggabungkan keamanan kriptografi, desentralisasi, dan kelangkaan digital, Bitcoin telah menciptakan paradigma baru tentang cara kita menyimpan, mentransfer, dan memikirkan nilai. Meskipun masih muda dan terus berkembang, Bitcoin telah membuktikan ketahanannya, baik menjadi fondasi sistem keuangan baru maupun tetap menjadi aset alternatif. Bitcoin akan terus menantang status quo dan menginspirasi inovasi di tahun-tahun mendatang.